Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga ananda sekalian selalu dalam keadaan yang terbaik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan segala kebutuhannya. Dan jika ada didapati di antaranya sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan, pulih, dan mampu bisa belajar bersama lagi insyaallah dalam tabim kita secara online ini. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, limpahan kasih sayang rahmatnya, ketenangan, sakinah, kesehatan, dan banyak nikmat lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita syukur, yaitu dengan mengabdikan diri dengan mempersembahkan persembahan ibadah yang baik, yang total, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebab beliaulah kita dimudahkan untuk bisa menikmati indahnya iman dan Islam, yang mana beliau telah mengorbankan segala hal demi tegaknya Islam di muka bumi ini. Maka marilah kita bisa menjunjung salawat kepada beliau dan coba sedikit meniru kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, sebagaimana itu adalah tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan bersama mempelajari ulum Al-Quran yang diambil dari kitab Ushul fit Tafsir karya Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana kita masuk dalam penjabaran masa-masa pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Masuk kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan Al-Quran di era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masuk kepada marhalah yang ketiga, yakni marhalah atau era masa yang ketiga, generasi ketiga dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Di masa ini terjadi di masa Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tahun yang ke-25 Hijriah, ya. Adapun pengumpulan ini terjadi sebabnya karena ada perselisihan manusia sangat banyak di zaman itu. Sudah semakin banyak yang masuk Islam, sehingga berbeda kultur, budaya, dan cara baca itu, bahasa, sehingga itu menjadikan perselisihan dalam membaca Al-Quran. Perselisihan di antara manusia dalam hal qiraah, bacaan Al-Qurannya, dan juga perbedaan mushaf yang beredar di tangan kaum muslimin. Maka di sini agak kecil ya, mohon maaf, tapi insyaallah masih bisa kita baca. Maka Khalifah Utsman bin Affan ini takut, khawatir akan terjadinya fitnah. Maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada, yang beredar di masyarakat, di sahabat, di kaum muslimin ini menjadi mushaf satu, mushaf yang satu saja. Untuk apa maksudnya? Li'alla yakhtalifun nas, agar tidak ada perselisihan di antara manusia, ya, agar tidak ada saling perdebatan di kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab perdebatan itu, perselisihan itu akan mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ini yang diceritakan dalam kitab. Kemudian
Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya ada sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Dia mendatangi Utsman bin Affan setelah peperangan pembebasan dua kota Armenia dan Azerbaijan, dan perselisihan ini telah menyebar di antara kaum muslimin dalam hal bacaan. Dalam hal bacaan banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Maka Hudzaifah bin Yaman ini berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, engkau mendapati umat ini sebelum berselisih dengan kitabnya, ada umat yang berselisih dengan kitabnya juga, yakni kaum Yahudi dan Nasara. Engkau telah tahu bahwa ada umat sebelum umat ini yang berselisih tentang kitabnya, yakni umat Yahudi dan umat Nasara." Maka atas teguran Hudzaifah bin Yaman ini kepada Utsman bin Affan selaku Amirul Mukminin, maka Amirul Mukminin memerintahkan kepada Hafsah untuk an arsili ilaina bis suhufi nansikhuha fil mushaf. Utsman bin Affan memerintahkan kepada Hafsah untuk menyerahkan mushaf yang sudah disimpan dari zaman Umar bin Khattab, dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, untuk diserahkan kepada Utsman bin Affan. Untuk apa maksudnya? Untuk menyalin dalam satu mushaf. Jadi mushaf yang murni asli masih ada dipegang oleh Hafsah. Lepas itu dimintai oleh Utsman bin Affan untuk disalin dalam satu lembaran khusus dalam kitab, gitu kan, dalam lembaran-lembaran yang banyak. Kemudian setelah sudah disalin, summa nuraddiha ilaik, kemudian kita akan kembalikan mushaf itu kepada Hafsah lagi. Fafa'alat, maka Hafsah melakukan apa yang diperintahkan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Lalu kumpullah dengan beberapa sahabat. Amirul Mukminin memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk apa? Menuliskan dalam lembaran-lembaran. Ada berapa sahabat ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sahabat yang menuliskan atau menyalin Al-Quran kepada lembaran-lembaran. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan. Adapun Zaid bin Thabit ini orang Ansar. Salah satu Quraisyin, dan orang yang 3 selain Zaid bin Thabit ini orang Quraisy. Abdullah bin Zubair Quraisy, Sa'id bin As Quraisy, Abdurrahman bin Harith bin Hisham itu juga orang Quraisy. Sehingga ada statement yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan untuk 3 orang-orang Quraisy ini, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an," apabila kalian, orang yang bertiga orang Quraisy ini, berselisih dengan Zaid dalam hal sesuatu apapun dari Al-Quran, faktubu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan lisan orang-orang Quraisy. Tulislah Al-Quran dengan bahasa orang Quraisy, karena nazala bilisanihim, karena Al-Quran turun dengan bahasa ataupun lisannya orang Quraisy, Nabi SAW maksudnya. Fafa'alu, maka semua mereka mengerjakan. Hatta idza nasakhu suhufa fil masahif, sampai semuanya dari mushaf yang dari Hafsah semua telah disalin dalam mushaf. Maka radda Utsman suhuf ila Hafsah, dan Utsman bin Affan mengembalikan mengembalikan mushaf yang telah disalin itu kepada Hafsah. Warsala ila kulli ufuq, kemudian salinan yang telah disalin tadi, tulisan yang telah disalin tadi, yang sudah disalin oleh 4 sahabat tadi, dikirimkan ke berbagai penjuru dunia dengan satu mushaf yang telah disalin tadi. Dan wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifa aw mushaf an yuharriqa,
Utsman bin Affan memerintahkan selain Al-Quran yang telah didatangkan, selain Al-Quran yang sudah disalin tadi barusan, di setiap daerah, setiap lembaran, setiap ceceran daripada Al-Quran yang lain itu hendaknya dibakar. Sehingga waqad fa'ala Utsman hadza ba'da istisyara sahabah. Utsman radhiyallahu anhu melakukan pembakaran ini setelah bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang telah diriwayatkan di sini ada Abi Dawud dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Ali berkata, wallahi, sungguhnya demi Allah, tidaklah apa yang dilakukan oleh Utsman dalam hal mushaf ini atas dasar musyawarah. An-najma'an nas ala mushafin wahidin. Ada yang mengatakan juga, aku melihat umat manusia bersatu dalam mushafnya, tidak terpecah belah dan tidak berselisih. Maka kami katakan fa ni'ma ma ra'ait, alangkah indah, alangkah nikmat apa yang dilihat sekarang, karena umat bersatu dengan mushaf yang satu, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan dalam bacaan dan juga kelompok. Sampai situ, insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, syukran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, diperhatikan, dilihat lagi. Nanti Ustaz akan lanjut di pertemuan berikutnya. Cukup kiranya. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.